Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segenap santri Rumah Quran Al Ummah dan juga santri Rumah Quran Selasmo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah. Semoga kita selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala demi satu tujuan, demi satu yang kita harapkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan menyampaikan panduan untuk belajar khusus untuk santri BBQ, santri berantas buta huruf. Oke, kita akan berkenalan dengan buku metode Ihya. Buku metode Ihya yang nanti akan di dalamnya ada 6 bab ya, 6 bab yang akan kita pelajari dari bab 1 sampai bab 6. Nah, banyak sekali materi-materi yang akan kita pelajari di buku metode Ihya itu nanti. Itu adalah panduan untuk berantas buta huruf Al-Qur'an dari bab 1 sampai bab 6. Nah, kita akan mulai berkenalan ya dengan bab 1 yang isinya adalah tentang makharijul huruf. Lalu nanti ada bab 2 dan seterusnya. Nanti kita akan jelaskan bab demi bab. Oke, baik. Kita akan masuk ke bab 2 di buku metode Ihya kita. Di sini kita akan belajar tentang huruf-huruf yang bisa menyambung dan huruf-huruf yang tidak bisa menyambung. Oke, di halaman 11 ini kita sudah tahu ya, ada huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, bedanya di sini adalah bagaimana cara menyambung huruf itu tadi, ya. Seperti huruf hamzah. Hamzah itu ternyata huruf yang tidak bisa menyambung. Nah, maka dia kita lihat di baris 2. Di baris 2 itu adalah ketika hamzah ini ketika tidak bisa menyambung, maka dia akan menjadi hamzah saja. Lalu huruf H itu ternyata bisa disambung dan menyambung ya. Nah, huruf H, lalu huruf A itu sama, hurufnya bisa menyambung dan bisa disambung. Lalu huruf H juga sama dengan huruf A dan huruf H, bisa disambung dan menyambung. Lalu ada huruf Gha juga sama dengan kha, bisa disambung dan bisa menyambung. Lalu perhatikan di baris 3. Baris 3 ini adalah cara menyambung huruf-huruf tadi. Huruf hamzah yang tidak bisa menyambung ada di baris 3 ini. Lalu huruf A ini ketika di depan maka bentuknya akan seperti ini, di tengah seperti ini, lalu di ujung atau di akhir akan seperti ini. Sama dengan huruf Gha, sama ya. Gha bedanya dengan A itu hanya di atas Gha itu ada titik. Nah, cara menyambungnya adalah seperti ini, di depan, Gha di depan, Gha di tengah, lalu Gha di ujung. Oke, di baris 4 ini ada huruf H. H itu huruf yang bisa disambung dan menyambung. Caranya gimana? Kita lihat di baris 4. Bagaimana ketika H itu di depan, H di tengah, lalu H di ujung. Lalu kita ke huruf H itu sama ya, hurufnya bisa disambung dan bisa juga menyambung. Lalu kita perhatikan ketika H di depan, ketika H di tengah, juga H di ujung. Bentuknya seperti ini yang ada di baris 4. Lalu berikutnya adalah huruf Kha. Kha itu sama dengan huruf H tadi, bedanya cuman di atas Kha itu ada titik ya, berbunyi Kha. Lalu Kha di depan bentuknya seperti ini, Kha di tengah, lalu Kha di ujung, maka bentuk seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan coba baca di baris 5 sampai baris berikutnya bagaimana ketika huruf-huruf itu sudah disambung. Oke, baik, kita akan baca contoh-contohnya yang ada di baris 5 ini sebagai berikut ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Aha, ha-a, aha, ha-a, gha-kha, kha-gha. Lalu kita baca contoh huruf berikutnya. Aha, ha-a, ha-a-ha, aha-a, ha-a-ha, gha-kha-gha, kha-gha-kha. Kita lanjut ke baris berikutnya. Aha-a, ha-aha, ha-ha. Maaf. Aha-a, ha-aha, ha-a, aha, agha, ha-kha. Oke, kita ke baris berikutnya. Aha-a, ha-ha, gha-ha. Lanjut. Kita ke baris berikutnya. Ha-a-ha-a, aha-a, aha-kha. Nah, ini adalah contoh-contoh huruf yang ada di halaman 11. Ketika ternyata tidak semua huruf itu bisa menyambung. Huruf hamzah itu adalah salah satu huruf yang tidak bisa menyambung. Oke, sekarang kita masuk ke halaman 12. Halaman 12 itu masih tentang huruf yang bisa disambung atau tidak, gitu ya. Ada 5 huruf di sini, ada 5 huruf yang sebelumnya kita sudah tahu tempat keluar hurufnya itu dari mana, gitu ya. Qa, ka, ja, sya, ya. Nah, bedanya di sini adalah di bab 2 ini bagaimana, apakah semua huruf itu bisa menyambung atau tidak. Oke, kita lihat dari huruf qa, lalu huruf ka, huruf ja, sya, dan ya. Dan semua huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang bisa menyambung, gitu ya. Nah, bedanya adalah kita lihat di baris 2. Kita lihat di baris 2 bagaimana ketika qa itu di depan, lalu qa di tengah, dan qa di ujung. Seperti itu ya. Lalu huruf ka di depan, ka di tengah, lalu ka di ujung. Maka bentuknya seperti ini yang ada di baris 2. Oke, kita ke ja. Ja itu juga sama ya, huruf yang bisa menyambung. Bedanya hanya bagaimana ketika ja itu di depan, ja di tengah, lalu ja di ujung. Lalu huruf sya. Sya itu ciri-cirinya ya, dia ada ini ya, ada gigi 3 gitu ya. Lalu di atasnya ada titik 3. Nah, maka kita menyebutnya adalah sya. Tempat keluar hurufnya sudah kita pelajari tadi di bab 1. Nah, cuman bedanya gimana? Sya itu di depan, sya itu di tengah, lalu sya di ujung, gitu ya. Lalu huruf ya. Ya itu bagaimana ketika ya itu di depan, di tengah, lalu di ujung, gitu ya. Nah, kita akan belajar lebih detailnya lagi di baris 3. Nah, di baris 3 itu ya, ketika qa di tengah, qa di depan, lalu qa di ujung, lalu ja di depan, ja di tengah, lalu ja di ujung. Begitu juga dengan sya di depan, sya di tengah, lalu sya di ujung. Huruf ka itu berbeda ya, berbeda banget ketika dia ada di depan dan di ujung. Begini bentuknya ketika ka itu di depan, di tengah, lalu di ujung. Tidak sama ya, ternyata ada perbedaan. Nanti jangan keliru kalau nanti kita ketika huruf itu sudah disambung, kita udah paham ketika ka itu di depan, ka di tengah, lalu ka di ujung. Lalu huruf ya di depan, ya di tengah, lalu ya di ujung. Seperti ini. Oke, kita akan baca contoh-contohnya di baris-baris berikut ini. Bagaimana ketika huruf itu sudah disambung. Yang menjadi catatannya adalah ketika huruf itu sudah disambung, maka kita bacanya harus disambung. Tidak boleh lagi ditunggalkan, tidak boleh lagi dipisah. Nah, kita akan baca contoh-contohnya di baris-baris berikut ini. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Qa, ka, ja, sya, ya, ja. Oke, kita ke baris berikutnya. Ka, qa, ja, ka, ja, ya. Qa, ka, qa, ka, ka, ja, sya, ya, ja, ja, sya.
Oke, kita ke baris berikutnya. Ro, ko, ka, kho, kosha, aya, rosha. Oke, kita ada di baris terakhir. Kaha, ko'a, syaja, kasha, koja. Nah, seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan di baris di bab 1, baris terakhir ini adalah cara penulisan yang benar ketika huruf itu sudah disambung. Ternyata tidak semua huruf itu ada di atas garis. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke halaman 13. Halaman 13 itu ada 4 huruf, ya. Kita lihat apakah semua huruf itu bisa menyambung atau tidak. Itu ya. Apakah semua huruf itu bisa menyambung atau tidak? Hurufnya adalah pertama adalah huruf bo, huruf bo, huruf la, huruf na, dan huruf ro. Nah, dari keempat huruf ini ternyata ada satu huruf yang tidak bisa menyambung, yaitu huruf ro. Huruf ro itu tidak bisa menyambung, tapi huruf bo, huruf la, huruf na itu bisa disambung dan bisa menyambung. Seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lihat di baris 1. Nah, seperti ini cara menyambungnya. Lalu detailnya ada di baris 2, di baris 3. Baris 3 ini ada detailnya. Huruf bo di depan, bo di tengah, lalu bo di ujung. Sama seperti huruf na juga ya. Na di depannya kayak gimana, na di tengah, lalu na di ujung. Nah, lihat ro. Perhatikan ro ini. Ro ini hanya bisa tunggal ya, tidak bisa menyambung gitu. Dia artinya gini. Dia ketika di ujung bisa ya. Misal huruf na kita sambung dengan huruf ro, itu bisa. Itu. Tapi kalau ro dengan na tidak bisa menyambung. Seperti itu. Lalu huruf la. La juga kayak gini. Di baris ini perhatikan la di depan, la di tengah, lalu la di ujung. Seperti itu. Huruf do, la, na, ro. Ternyata do, la sama na itu huruf yang bisa menyambung lah, tapi tidak dengan huruf ro. Ro itu adalah huruf yang tidak bisa menyambung. Oke, kita akan baca contoh-contohnya ada di halaman ini, di halaman 13 ini. Kita baca dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Na ro, rona, bola, labo, na rona, rona ro. Kita ke baris berikutnya. Bola bo, la bola, dana roko, doa lala, bobo, roja, kaya. Oke, kita ke baris berikutnya. Kolbo, kala, kabo, ana, naya. Oke, baris terakhir. Balabo, la albo, naropo, nakala. Nah, ini contoh-contoh yang ada di halaman 13. Di halaman 13. Oke, kita ke halaman 14. Nah, halaman 14 perhatikan ada 6 huruf di sini. Nah, tempat keluar hurufnya tadi sudah kita bahas di bab 1. Sekarang caranya yang kita bahas itu adalah apakah 6 huruf ini semuanya itu adalah huruf yang bisa menyambung. Oke, hurufnya adalah po, da, tha, wo, za, sama tha. Nah, gitu ya. Ternyata huruf da, huruf za adalah huruf yang tidak bisa menyambung. Tapi huruf po, tha, wo, sama tha itu adalah huruf yang bisa menyambung. Nah, gimana cara menyambungnya? Gimana cara dia menyambung? Nah, kita lihat di baris ini. Di baris 1 ini adalah huruf-huruf setelah disambung. Ya. Da ini adalah huruf yang tidak bisa menyambung. Lalu di berikutnya adalah huruf wo ketika disambung. Lalu detailnya adalah di baris 3 ini. Kita perhatikan po ketika dia di depan, po ketika di tengah dan di ujung. Lalu da. Da ini huruf ada yang tidak bisa menyambung. Artinya gini, dia hanya bisa di belakang gitu ya. Dia tidak bisa di depan.
ketika disandingkan dengan dua huruf. Contohnya po dan da bisa disambungkan, tapi kalau da dan po tidak bisa disambungkan. Kira-kira seperti itu. Lalu kita lihat dho sama o sama ya cara menyambungnya. Lalu dha itu sama dengan dal, da. Lalu huruf ta juga sama dengan tha cara menyambungnya. Ta di depan, ta di tengah, lalu ta di ujung. Nah, bedanya dengan tha cuman titiknya aja. Kalau ta itu di atasnya ada titik 2, lalu tha ada titik 3. Cara menyambungnya seperti itu. Gimana tha di depan, tha di tengah, lalu tha di ujung. Seperti itu. Oke, baik. Kita coba baca contoh-contoh yang ada di halaman ini setelah huruf itu disambung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Po, da, tha, ta, po, dho, dha, tha, dho. Oke, kita ke baris berikutnya. Po, da, tha, po, ta, po, da, dho, dha, tha, dho, dha. Kita lanjut ke baris berikutnya. Roda, toko, lata, zona, zobo, zoko. Ada, dako, goda, tasa, toza, sana. Ladata, polata, zakosa, lazada. Nah, ini contoh-contoh huruf yang ada di halaman 14. Ternyata huruf da dan za adalah huruf yang tidak bisa menyambung. Oke, kita ada di bab terakhir di halaman terakhir di bab 2 ini, yaitu huruf yang makharijul hurufnya sudah kita bahas di bab 1 tadi. Ada 7 huruf ya, ada 7 huruf. Kita lihat, nanti kita kenali apakah semua huruf-huruf ini bisa menyambung. Nah, hurufnya adalah, pertama adalah huruf ba, kedua adalah huruf ma, lalu huruf fa, lalu wa, lalu so, lalu za, lalu sa. Nah, kita lihat di sini, kita perhatikan. Huruf ba itu huruf yang bisa menyambung. Ma sama, bisa menyambung. Fa sama, bisa menyambung ya. Tapi tidak dengan huruf wa. Wa itu adalah huruf yang tidak bisa menyambung. Lalu huruf so bisa disambung, bisa menyambung. Juga dengan sa, tapi tidak dengan huruf za. Za itu adalah huruf yang tidak bisa menyambung. Oke, kita lihat contoh-contohnya setelah huruf itu disambung. Di baris 1 ini adalah contoh dari huruf-huruf itu setelah disambung. Jadi di sini jelas ya, mana saja huruf yang bisa menyambung dan mana yang tidak. Nah, kita perhatikan huruf ba. Ba itu bisa menyambung. Huruf ma sama, bisa menyambung. Huruf fa juga sama. Tapi huruf wa itu ternyata tidak bisa menyambung. Huruf so sama, bisa menyambung. Tapi huruf za tidak bisa menyambung. Huruf sa bisa menyambung. Oke. Detailnya lagi kita lihat di baris berikutnya ini adalah bagaimana cara menyambung huruf-huruf ini. Bagaimana ba itu ketika di depan, di tengah, lalu di ujung. Ma di depan, ma di tengah, lalu ma di ujung. So di depan, so di tengah, lalu so di ujung. Lalu za yang tadi tidak bisa menyambung, seperti itu. Lalu fa di depan, fa di tengah, lalu fa di ujung. Wa sama dengan za, tidak bisa menyambung. Lalu huruf sa di depan, sa di tengah, lalu sa di ujung. Ada di baris ini ya cara menyambungnya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita baca huruf-huruf yang setelah disambung ya. Intinya gini, ketika huruf itu sudah disambung, kita nggak boleh lagi bacanya dengan mengeja gitu. Lalu kita harus baca dengan sudah disambung tadi, tidak boleh lagi dipisah menjadi hijaiyah tunggal gitu. Tapi kita baca dengan menyambung.
Oke, kita baca baris ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ba ma fa wa ma ba wa fa so za sa so. Oke, kita ke baris berikutnya. Ada 4 huruf ya setelah disambung. Ba ma fa wa ma ba wa fa ba ma fa wa ma ba. So za sa so sa so za. Oke, kita ke baris berikutnya. Bakso, Jawa, mama, soda, losa, zalpo. Lanjut. Bawa, powa, bafa, doza, sopo, jasa. Salah. Bawa, powa, bafa, doza, sopo, saja. Oke, kita di baris terakhir. Balsoka, batako, masaya, masalah. Oke. Ini adalah halaman terakhir di bab 2, yaitu adalah huruf-huruf. Tidak semua huruf ternyata bisa menyambung. Ternyata za dan wa itu adalah huruf yang tidak bisa disambung. Oke, nanti kita ketemu lagi di bab 3. Kita ketemu lagi di bab 3 di buku metode ihya kita. Akan lebih banyak lagi yang akan kita bahas nanti. Kita akan masuk ke bacaan yang harus dibaca panjang. Nanti sampai ketemu nanti di bab 3. Baik, itu tadi perkenalan kita dan dengan materi-materi yang ada di buku metode ihya. Nah, nanti dipelajari. Kenapa? Itu adalah panduan untuk berantas buta huruf di Al-Quran. Oke, tetap semangat ya, belajarnya tetap semangat. Kenapa? Semangat itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang insya Allah positif ya. Dengan belajarnya kita, dengan bersusah-susah payahnya kita belajar, insya Allah Allah akan memudahkan jalannya bagi kita untuk lancar membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya orang-orang yang lancar membaca Al-Quran itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri yang akan dibaca. Dan juga akan mendapatkan banyak sekali kemudahan-kemudahan. Seperti apa? Contohnya nanti ketika kita di dalam kubur itu nanti akan mendapatkan kemudahan untuk menjawab pertanyaan segala macam. Itulah pentingnya kita belajar Al-Quran dari dasar. Semangat ya, nggak apa-apa kita belajar dari dasar untuk mengetahui banyak sekali materi-materi hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Seperti itu. Tetap semangat, belajarnya tetap semangat, dan tetap semangat lagi.